Jadi gini Pak, untuk peternakan ini udah dari kapan berdirinya, terus asal usulnya itu kalau boleh tahu seperti apa? Yes. Kalau kita kan mulai 2011 penggemukan, terus 2016 mulai ke perah. Kita penggemukan juga masih, tapi porsinya nggak banyak. Untuk asal usulnya itu dulu kenapa memilih fokus untuk ke perah itu kenapa? Perah yo coba-coba ya Mbak. Kan lihat dari teman gitu kan. Iya. Dari teman kan jadi penasaran kan gitu. Dulu itu pertama bangun peternakannya itu dari awal bikin itu berapa populasi dulu gitu. Paling sekitar, kalau babon sekitar 90-an ya. Kalau cempe ya mungkin ada sekitar 70-an. Untuk pakannya sendiri itu pemberiannya itu biasanya waktu apa saja, terus itu kandungan pakannya apa aja? Boleh. Ya. Kalau ini kan makanya tadi pagi kan kita 2 kali, pagi sama sore. Pagi kan jam 7, sore nanti jam setengah 3-an lah kasih pakan. Mungkin pakannya komplit fit, sama nanti ditambah super sidik kan itu. Terus sedikit. Ya itu aja udah 2 kali aja pagi sore. Kalau kandungannya nanti jadi kan nyari ke sana, cari data. Nanti di sana yang di tempat produksi pakan kan ada orangnya. Di situ juga ada ini nih, ada komposisinya ada di situ. Langsung itu ya? Ini ya dari apa aja gitu kan. Untuk pakan tambahannya itu ada atau enggak Pak? Untuk misal khusus untuk yang breeding atau pembunuhan gitu. Kalau pakan kan sebenarnya yo komplit fit itu kan udah komplit. Tambahannya paling kalau ada ya seratnya gitu, tambahin serat. Kalau serat kan luas. Yo judulnya serat nih kan, kalau kita kan ngomongnya serat. Kalau itu Pak, untuk manajemen kandangnya, syarat yang paling utama harus dipenuhi untuk kandangnya sendiri. Syarat yang penting nyaman. Ya nyaman buat kita, nyaman buat kambingnya gitu kan. Kalau sampai di situ ternyata nyaman ya itu nyaman gitu kan. Gitu aja sih. Kalau saya ukurannya itu. Sampai di kandang situ bisa minum, bisa makan, berarti juga nyaman juga. Kan gitu. Ya. Terus Enggak sumo, enggak bau, enggak gitu kan nyaman. Kalau sampai di situ ternyata kok bau, ya berarti kan dia juga enggak nyaman juga gitu ukuran itu. untuk alasnya sendiri itu pakai apa, terus Alas. sistem apanya itu sirkulasi udaranya kenapa kayak gitu, terus atapnya kenapa dibuat sedemikian rupa sih? Ya buat kenyamanan tadi. Jadi yo intinya nyaman itu kan. Kalau yang lain-lain ki yo kita sesuai dengan kemampuannya baik gitu kan. Jadi intinya yang paling nyaman seperti apa gitu aja sih. Sama dari sisi biaya kan. Iya. Nyaman tapi larang kan berat juga gitu kan. Iya. Gitu. Untuk yang kesehatan Pak, yang biasanya di sini itu yang didapati ternaknya tuh sakit apa, terus metode penanganannya tuh seperti apa? Iya, kalau alhamdulillah kan sekarang kita udah ini Mbak. Jadi ini kita sebisa mungkin itu pencegahan, antisipasi gitu loh. Jangan, kalau teman-teman ini yang saya lihat dari pemula kan, DE misalnya lagi diare, lagi bingung. Ketika gudi kan bingung. Ketika dia nggak bisa berdiri bingung gitu kan. Sebenarnya kan bisa dicegah gitu. Sekarang ya dengan SOP kita, alhamdulillah kalau nggak ada kendala, ya ada paling 1-2 kan gitu, ya wajar kan gitu. Ya ibaratnya juga, ya supaya nggak ada kematian juga jarang banget juga. Terus untuk limbahnya itu pembersihannya berapa kali? Kalau limbah ya nggak ada target sih. Ya ketika kita nggak ada kerjaan ya kita ini kan tadi selesai. Misalnya ngarit kan nggak tiap hari, ya kita membersihkan limbah gitu.
Ini harusnya wes sebulanan ini nggak diresiki. Kan tak tinggal rumah sebulan kegitingan. Untuk breedingnya sendiri itu kawin alami, IB, terus atau IB, terus misal ada ternak yang cacat itu bagaimana? Kalau kita kan alami kawinnya. Itu kan dia ada kandang kawin, ada kandang cempe, kandang gitu, kawin alami. Kalau cacat yang dia cacat ya ketika kita nggak ngerepotnya ya malah kita singkirkan kan ya. Untuk jarak kelahirannya berapa lama? Kalau lahiran sekitar 8 sampai 10 bulan. Artinya sebelum breeding itu ada apa? Disuntik apa itu? Obatnya ya kan paling obat cacing, vitamin, antibiotik. Kalau kira-kira parah ya antibiotik gitu aja. Antibiotik apa nih? Obatnya apa nih? Gak ada. Pisau gitu. Kira-kira gak bisa ini pisau obatnya. Untuk rasio pejantannya Pak, itu satu pejantan memiliki berapa betina? Kita sebenarnya kan ini segini populasi segini satu pejantan sudah cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyak pejantan. Jadi rasionya di kandang kawin yaitu 10 kalau kali 10 bulan kan berarti 100 ekor betina satu jantan aja saya butuhin. Itu ada perlakuan khusus nggak Pak sebelum breeding itu kayak dicukur, dimandiin gitu? Kalau kita nggak sempet sih Mas, nggak ini. Ya, ketone arep ngedusi wedhus sapus kitane kaya kosong men. Tapi ya kalau saya udah bersih kan kandangnya panggung. Kecuali kalau di bawah biasanya Gimana? Untuk siklus birahinya Pak berapa lama? Terus sama ketika dikawinkan pertama kali itu biasanya pada umur berapa? Kalau yang di peternakan ini. kalau umur berapa sih kawin deh? Nah, ya itu. Jadi ukurannya bobot berapa dikawin deh? Bobot 30. Jadi kita ukurannya bobot 30 masuk kandang kawin. Kalau ini kandang kawin biasanya 2 bulan. Kita yang belum punya adalah USG. Nanti kalau ada USG setelah 50 hari di kandang kawin USG kalau dicek buntingannya kan gitu. Kita yang belum punya itu sih. Rada lumayan sekitar 20-an. Untuk masa kosongnya Masa kosong berhenti setelah melahirkan gitu. Dikasih space belum hamil ke selanjutnya itu tadi 8 sampai 10 bulan. Kan produksi. Jadi patokannya sekarang kita dengan waktu sih. Kalau dulu produksi 1 liter baru tak kawin ke. Saya di sini nggak mau. Saya pengen produksi cempe sih. Kan karena cempe itu maduna juga. Kayak tadi pagi ada tamu pasti jaluk cempe. Orang kesini pasti jaluk cempe gitu kan. Jaluk bibitan kan gitu. Makanya saya juga mau produksi bibit kan gitu. Jadi tak batasi waktu karena ini kadang bisa 1,5 tahun kalau diperah keluar terus gitu kan. Tapi tak batasi 8 sampai 10 bulan tadi. Kan giliran. Jadi tiap bulan itu saya kawin ke 10 ekor gitu. Jadi lahir 10, kawin 10. Terus untuk yang susu itu biasanya dipasarkan di mana? Terus perharinya atau itu dapat berapa liter? Kita baru ngedrop ini karena ini kan Februari pindahan
terus pada bunting-bunting kuabeh ya. Normal saya sekitar 40-50 liter sehari. Kalau kondisi normal. Kalau jualannya ya ada reseller, ada ke pabrik kan gitu. Ono konsumen akhir. Atau mungkin udah ada kerja sama Ada. Kita kerjasama sama industri ada. Jadi Solo Raya itu per minggu sekitar 2 ton susu. itu yang khusus kambing aja atau Kambing, susu kambing. Jadi tiap hari Sabtu kita kirim ke Jogja. Dikumpulin misalnya saya dapat 500, karena dapat 200, ada yang dapat 100, dikumpulin kabeh muter kirim ke Jogja kan gitu. ini Pak kan ada beberapa penghargaan itu telah mengikuti apa atau karena ada Karena kunjungan aja, kunjungan ke sini gitu. Kayak UNS kan kadang ada penelitian ke sini gitu kan. Ya ini mahasiswa ini Pak Joko itu kan semester 7, semester 8 itu kan ada penelitian. Karena ini pandemi aja nggak ada yang ke sini. Biasanya hampir tiap tahun itu ada 8 mahasiswa, 6 gitu. Sering berarti Pak dulunya. Sering. Sama kemarin ada Mas itu TA di sini juga. Anak toko peternakan juga sih. UNS juga, satu UNS. Sama PPL gitu kan. ini yang kayak potong kuku gitu biasanya dilakukan di sini sendiri, maksudnya di peternakan ini sendiri atau ke luar? Ya di sini. Pakai alat potong kan sebulan sekali aku ngecek. Kalau kapasitas per kandangnya ada dibedakan atau enggak? Kapasitas tiap kandang Tiap koloni, tiap kandang kan ini rata-rata 10 sampai 12 ekor satu koloni. Ya nonton ini nih, nonton luas kandangnya gitu. Kalau saya ini kapasitasnya paling mentok di 12 ekor sih. Kan ada 8 kandang, 8 koloni. Nanti paling ini ya kan tinggal nambah gitu aja. untuk vaksinnya Pak, itu ada vaksin apa aja yang diberikan? Kalau vaksin selama ini mah belum pernah saya vaksin. Belum pernah. Vaksin. Kalau vaksin biasanya neng ayam kan ya. Kalau kambing sebenarnya belum pernah dengar aku vaksin. Biasanya nganu obat-obat buat nganu sakit itu tadi. Kalau Iya. kambing. Sakit juga jarang banget sih. Coba kalau nganu jangka pengemukan kambing sama domba itu berapa bulan Pak? Penggemukan target kita 2 bulan. 2 Domba. bulan. Cuma complete fit Iya. dengan pakan Udah. Kan kita bikin SOP itu sesimpel mungkin. Jadi misalnya satu orang itu bisa handle sekitar 200 sampai 400 ekor. satu orang. Yang gue penggemukan. Kalau nganu domba ini beli bibit atau Domba kan cuma dikit mas. Beli bibit. beli bibit? Yang breeding nggak ekonomis. Itu nek untuk nganu target jualnya berapa Pak? Nganu bobotnya itu. Target jual kan pasar kita kan pasar akikah paling bobot di 20 sampai 25. Itu jualnya berat kan ya Pak? Berat hidup. Berat itu. Ya meskipun dia jaluk jogol tapi kan kita tahu bobotnya, tinggal konversi wae kan ya. Makanya gini tadi mau tak timbang. Misalnya bobot 25. Kalau enak wong jogrok ya iki ya misalnya 25 tak pengke berarti 2 juta gitu kan. Ya usah tak timbang ya kowe tak tawake 2 juta kan gitu aja. Tapi saya kan wis ngerti. Oh iki bobotnya sekian gitu. Oke Pak. Cekap semanten wawancaranya. Matur nuwun Pak.